Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada pembelajaran Al-Quran Metode Ummi Jilid 6. Materi pokok Ummi Jilid 6 yaitu yang pertama, pengenalan bacaan qalqalah atau mantul. Terus yang kedua, pengenalan bacaan tidak dengung. Jika di jilid 5 kita sudah belajar bacaan dengung, maka di jilid 6 ini kita perlu mengenal bacaan yang tidak dengung. Itu ya. Seperti di jilid sebelumnya, di video ini kita hanya akan belajar materi pokoknya saja. Untuk keterampilannya dan atau latihan di semua halaman bisa di sekolah dan di rumah tentunya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama di jilid 6 ada huruf qaf sukun dan ta sukun. Qaf sukun dibaca mantul. Contohnya qaqiqu baqa. Ta sukun dibaca mantul. Contohnya tatitu bata. Oke. Sukun, materi sukun kita sudah belajar di Ummi jilid 4. Dan itu tidak mantul ya. Di jilid 6 ini ada 5 huruf sukun yang jika dibaca itu mantul bacanya. Salah satunya itu qaf. Huruf qalqalah ini namanya ya. Yang pertama ada huruf qaf, yang kedua ada huruf ta. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama huruf qaf, yang kedua huruf ta. Huruf qalqalah dibaca mantul. Kita baca dari basmalah sampai baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qaqiqu baqa. Tatitu bata. Qul a'udzu birabbil falaq. Innama tu'aduna lasadiq. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Alladzi at'amahum min ju' walam naku nut'imul miskin. Oke. Kita pertegas kembali teman-teman materi di halaman 1 ini. Jika ada qaf sukun atau ta sukun baik di akhir kalimat atau di tengah kalimat, maka dibacanya mantul ya. Dibaca mantul. La uqa, uqa. Terus yang baris ketiga ini falaqo. Ini kan huruf hidup ya, tapi kalau waqaf maka menjadi huruf mati, disukun. Falaqo, jadi mantul. Oke. Yang baris ke-7 ata. Baris ke-8 nota. Itu. Jangan lupa qaf sukun, ta sukun dibaca mantul. Huruf qalqalah yang ketiga yaitu huruf ba sukun. Huruf ba sukun dibaca mantul. Ba sukun dibaca mantul. Babi bu baba. Kita ulangi. Babi bu baba. 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 Mantul ya. Sekarang langsung kita praktek dari baris pertama sampai ke 8. Babi bu baba. Subhanallahi amma yushrikun. Nasrum minallahi wa fathun qarib.
Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Oke. Coba kita cari lagi mana yang ba sukun ya. Ini subhan, mantul. Terus yang ini, baris ketiga, qarib, mantul. Baris keempat, wasyarab. Baris kelima, Ibrahim. Baris keenam, ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Baris ketujuh, fiha bardaw wala syaraba, tidak ada ba sukun ya di sini, jadi tidak ada yang mantul. Terus yang kedelapan, tabasiratau, tabasi. Jadi ba sukun dibaca mantul. Huruf qalqalah yang keempat ada jim sukun. Huruf qalqalah yang kelima, yang terakhir ada huruf dal sukun ya. Jadi jim sukun dibaca mantul, dal sukun dibaca mantul. Contohnya, jajiju baj, dadidu bad. Jim sukun dibaca mantul. Contohnya, jajiju baj. Dal sukun dibaca mantul. Contohnya, dadidu bad. Langsung kita praktek baris kedua sampai ke 8. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Kullu yajri li ajalim musamma. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Di baris ke-8 ini ada 3 bacaan yang mantul ya. Pertama laqad, kedua khalaqa, dan yang terakhir fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Oke, kita sudah selesai belajar bacaan qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama huruf qaf, yang ketiga huruf ta, kita ulangi. Pertama ada huruf qaf, kedua huruf ta, ketiga ada huruf ba, keempat ada huruf jim, kelima ada huruf dal. Jadi ada 5 huruf qalqalah. Ingat, jika ketemu 5 huruf itu, terus dia berharkat, dia sukun ya, maka bacanya mantul. Lanjut materi di halaman 8, Umi jilid 6. Di sini ada huruf qalqalah, ada huruf ba, huruf qaf, ada huruf jim. Hanya saja di sini ada tasydid. Maka jika ada huruf qalqalah di akhir kalimat atau di akhir ayat, terus ada tasydidnya, maka cara membacanya ditekan lalu dipantulkan. Contohnya, watab bil haqqa wal hajja
Kita ulangi. Huruf qalqalah jika bertasydid maka ditekan dulu baru dipantulkan. Ditekan dulu baru dipantulkan. Kita baca dari baris pertama sampai baris ke-8. Wa tabba bil haqqa wal hajja tabbat yada abi lahabi wa tabba ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqa qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajja alladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq laqad khalaqnal insana fi kabad inna fi dzalika ladzikra liulil albab nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Selanjutnya materi di halaman 9. Ada nun sukun atau tanwin. Jika di jilid 5 kita belajar bacaan dengung, maka di jilid 6 kita belajar bacaan yang tidak dengung. Pengecualian ya. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf tertentu, maka di jilid 6 ini tidak dibaca dengung. Contohnya di halaman 9 ini. Nun sukun atau tanwin jika bertemu salah satu huruf lam, ro, tidak dibaca dengung. Ya. Itu materinya. Kita ulangi. Nun sukun atau tanwin jika bertemu huruf lam, ro, tidak dibaca dengung. Kita langsung praktek. Ar-ra'ahu istaghna walakin la yash'urun innahu ghafurur rahim yawma idzil la khabir fa'alul lima yurid walakin rasulallah fasabarun jamil fi suhufim mukarramah dzikrul lil alamin yawma idzil lil mujrimin la raufur rahim fi 'aishatir radiyah khafidatur rafi'ah fa'alul lima yurid. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro, tidak dibaca dengung ya. Tidak dibaca dengung. Materi selanjutnya di halaman 13. Oke. Perhatikan. Nun sukun atau tanwin jika bertemu salah satu huruf alif, hamzah, ha, dibaca jelas. Jadi tidak dengung tapi dibaca jelas. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf alif, hamzah, atau ha, maka dibaca jelas ya, tidak dibaca dengung. Kita langsung praktek. Nun sukun atau tanwin jika bertemu salah satu huruf alif, hamzah, ha, dibaca jelas. Marratan ukhra, nazlatan ukhra, kufuwan ahad. Ghasiqin idza waqab minhal butun fatawalla anhum fama lahu min had ummatan wahidah tayran ababil azabun alim udhran aw nudhra uruban atsraba wa jannatin alfafa wa ma kana muntasira. Jadi mudah. Selanjutnya materi di halaman 17.
Nun sukun atau tanwin jika bertemu salah satu huruf ha, kho dibaca jelas. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Nun sukun atau tanwin jika bertemu salah satu huruf ha, kho dibaca jelas. Langsung praktek. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman khabira. Min ju'in wa amanahum min khawf. Wa'lamu annallaha azizun hakim. Fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Wadzalimina a'adda lahum adzaban alima. Hati-hati di baris ke-6. Ini banyak bacaan yang dengung. Jangan sampai terlewati bacaan dengungnya. Ada 1, 2, 3, 4 bacaan dengung di baris ke-6. Jadi hati-hati, jangan sampai tidak dengung. Kita baca lagi yang baris ke-6. Fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Kita sampai di halaman 20. Kita akan baca baris ke-4, 7, dan 8. Oh, maaf, kita baca baris ke-4, 5, 7, dan 8. Dari sini ya. Alif, lam, mim, sad, kaf, ha, ya, ain, sad, hamim, ain, sin, qaf. Sukun, fathah, kasroh, dhammah. Fathatain, kasrohtain, dhammahtain. Fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. 800, 836, 858, 867, 895. Qaf, ta, ba, jim, dal, lam, ro. Ini adalah huruf qalqalah ya. Qaf, ta, ba, jim, dal, lam, ro. Sekarang kita materi di halaman 21. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ain, ghain. Nun sukun atau tanwin bertemu ain, ghain dibaca jelas. Nun sukun atau tanwin jika bertemu ain atau ghain maka dibaca jelas. Kita langsung baca. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Fabima rahmatim minallahi lintalahum wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Oke ya, ini rangkuman materi atau bacaan tidak dengung atau bacaan jelas yang sudah kita pelajari di halaman sebelumnya.
Nun sukun atau tanwin jika bertemu salah satu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha dibaca jelas. Di jilid ini dan di Al-Quran nanti ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf alif, ha, kha, ain, ghain atau ha, maka dibaca jelas ya teman-teman. Dibaca jelas, jangan sampai dengung. Oke, kita baca dari baris pertama sampai ke 8. Nun sukun atau tanwin jika bertemu salah satu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha dibaca jelas. Fa amma man a'ta wattaqa wa amma man bakhila wastaghna wa ja'altu lahu malam mamduda dharni wa man khalaqtu wahida in hadza illa qaulul bashar salamun hiya hatta matla'il fajr khalaqal insana min 'alaq. Oke, halaman 28. Oke, ini ada tanda coret panjang ya materinya nih. Ada coret panjang diikuti tasydid. Maka panjangnya 3 ayunan. Di jilid 3 kita belajar coret panjang dibaca panjang 2 ayunan ya. Terus di jilid 6 ini coret panjang diikuti tasydid panjangnya 3 ayunan. Bukan 2 ayunan ya, tapi 3 ayunan. Oke, kita perjelas lagi materinya. Coret panjang diikuti tasydid dibaca panjang 3 ayunan. Contohnya al-haqqah, mal-haqqah. Kita langsung baca baris kedua sampai ke 8. Wa ma adraka mal-haqqah fa idza ja'atis sakhah udkhulu fis silmi kaffah wa wajadaka dhallam fahada aw yuhajjukum 'inda rabbikum fa idza ja'atit tammatul kubra qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna. Oke, lanjut materi setelahnya. Alladzi sama dengan alladzi. Ada huruf nun kecil di bawah di sini. Maka jika nun ini ada di awal kalimat, nunnya tidak dibaca ya, tapi langsung dibaca alladzi. Kalau ada di tengah kalimat, nanti ada materi khusus setelah ini. Kita langsung fokus saja di halaman 29. Alladzi sama dengan alladzi. Kita baca ya. Manna'il lil khairi mu'tadim murib alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Oke, kalau nafasnya tidak kuat, teman-teman bisa berhenti di ilaha ya, hanya jadi panjang 1 ayunan. Terus diulang lagi dari ilahan. Tuh. Coba sekarang kita praktekkan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilaha.
ilahan akhara fa'alqiyahu fil azabis syadid. Oke, lanjut di bawahnya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Di sini ada tanda qaf lam. Jadi ini tanda waqaf ya. Waqaf di sini, berhenti di sini. Terus setelahnya, karena ini agak panjang, coba kita berhenti di sini ya, di naro. Terus kita ulang lagi dari minasyajaril. Ini adalah tanda lam alif. Sebaiknya jangan berhenti di sini, tapi dilanjutkan. Ya, makanya karena kalau kita berhenti di sini, maka kita ulang lagi dari bacaan sebelumnya. Misalkan di sini. Kita langsung praktek. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro. Waqaf di sini, terus ulang lagi dari sini. Karena ini tanda lam alif. Sebaiknya tidak berhenti. Kita ulang dari sini. Minasyajaril akhdari naran fa'idha antum minhu tuqidun. Oke, halaman 30. Tadi sudah saya sampaikan di halaman sebelumnya. Nun kecil ini jika ada di tengah kalimat maka dibaca ni. Jika ada di awal kalimat maka tidak dibaca. Kita baca ya. Masalanil qawmu. Sama dengan masalanil qawmu. Aulah wa faddu. Sama dengan aulah wa faddu. Jadi meskipun tidak ada harkat kasroh di sini, nun kecil di bawah ini dibaca ni jika ada di tengah kalimat. Kita langsung praktek. Sa'a mathalanil qawmul ladzina kadzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Materi di halaman 31. Ana, dibaca ana. Ana fathah. Tulisan ana ya. Dibacanya ana. Ini yang biasanya panjang maka khusus bacaan ana dibaca pendek. Ana. Kita baca lagi dari baris pertama. Terus langsung ya ke baris kedua sampai ke 8. Ana, dibaca ana. Qul innama ana munzir. Kita ulangi. Kita sebaiknya tidak waqaf di sini ya, karena ini tanda shad lam. Sebaiknya dilanjutkan. Jadi kita baca lagi. Qul innama ana munziru wa ma min ilahin illallah. Min ilahin illallahul wahidul qahhar.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un azim. Antum anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la yakhtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Oke. Kita membaca halaman 35. Ini adalah halaman 35 ini adalah surat Al-Fatihah. Surat ke-1 di dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini materinya di sini sama seperti yang di halaman 27 ya. Tuh, jadi coret panjang, diikuti tasdid, dibaca panjang 3 ayunan. Waladdallina. Tuh. Nah, ini nggak ada wakofnya, jadi dibaca nanya. Kita praktek baris kedua sampai ke 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umi 6 halaman 40. Halaman terakhir ya di jilid 6. Kita langsung belajar yang ini. Ada mim di sini. Mim kecil di atas. Nanti kalau teman-teman memakai Al-Qur'an cetakan Departemen Agama Republik Indonesia, maka di Al-Qur'an itu akan menemukan banyak tanda seperti ini, ini dan ini. Itu gunanya untuk memudahkan kita ketika wakaf, ketika kita mau wakaf atau wasol. Gitu. Jika ada tanda mim seperti ini, maka sebaiknya berhenti. Namanya wakaf lazim. Terus, yang ini huruf ta, qaf lam, qaf fa, jim. Ini adalah tanda wakaf ya. Jika bertemu tanda seperti ini di Al-Qur'an, maka sebaiknya berhenti. Wakaf ya. Berhenti atau wakaf. Terus selanjutnya ada mu'anaqah. Tanda titik 3. Ada 2 titik 3-nya. Nah, mu'anaqah ini boleh berhenti di salah satunya. Tapi tidak boleh berhenti di keduanya. Oke, mu'anaqah ini kita harus berhenti di salah satu tanda titik, tapi tidak boleh berhenti di keduanya. Selanjutnya adalah tanda wasol. Tanda wasol ini tanda yang sebaiknya dilanjutkan ketika menemukan tanda seperti ini di Al-Qur'an. Shad, lam, qaf, lam, zain, shad. Maka ini termasuk tanda wasol yang sebaiknya kita melanjutkan, tidak wakaf. Itu ya. Kita baca baris terakhir. Lam, ra, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Oke, shadaqallahul azim. Insyaallah
materi di jilid 6 ini gampang teman-teman ya. Selanjutnya setelah jilid 6 ini nanti sebagai penutup kita ada materi gharib. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.